Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sri Rani dengan NIM 2119016 dan teman saya Suryati Cahyatandima dengan NIM 2119014. Oke, kali ini kami akan membuat video untuk menjelaskan proses kerja dari UTS Manajemen Jaringan kelas C. Kita langsung saja di nomor 1 itu setiap perangkat jaringan router dan switch sudah dikonfigurasi IP address dengan konfigurasi sebagai berikut. Hasil konfigurasinya ditujukan pada tabel yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk gunakan laptop admin untuk melakukan konfigurasi perangkat secara remote menggunakan IP address dari masing-masing perangkat. Gunakan password telnet admin dan password untuk masuk ke mode privilege adalah Uncriswina. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk merubah hostname setiap perangkat menggunakan nama display name yang tertera pada masing-masing perangkat jaringan. Dan yang keempat, kami diminta untuk aktifkan SSH pada setiap line VTY0 di perangkat jaringan dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Username admin, password admin, modulus RSA-nya 2048, IP domain name-nya Uncriswina dan SSH versionnya 2. Kemudian yang kelima, kita diminta untuk berikan IP address, subnet mask dan default gateway yang sesuai untuk setiap PC, dan diminta untuk pastikan bahwa setiap perangkat mendapatkan balasan ping dari PC lainnya. Oke, kita langsung saja. Hal yang pertama yang kita akan lakukan adalah masuk ke laptop admin, kemudian kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt. Di command prompt kita ketikkan telnet, kita langsung melakukan remote IP address. IP address yang kita gunakan di sini adalah IP address yang ada pada router 1, yaitu 192.168.10.254. Kita enter. Oke, di sini kita masukkan passwordnya, yaitu admin, kemudian Sudah. Kita enter. Untuk masuk ke mode privilege, kita di mode user kita ketikkan enable, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan password Uncriswina untuk masuk ke mode privilege. Nah, oke, di sini kita sudah masuk di mode privilege. Di sini kita untuk masuk ke mode global config, kita gunakan perintah conf t. Enter. Di sini kita akan merubah hostname dari router menjadi R1. Enter. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi R1. Kemudian kita ketikkan IP domain name Uncriswina. Enter. Kemudian crypto-key generate RSA. Enter. Nah, di sini kita masukkan modulusnya 2048. Enter. Kemudian di sini line VTY0. Enter. Username admin. Password admin. Enter. Oke, kemudian di sini kita ketikkan IP SSH version 2. Enter. Kita ketik login. Line VTY0. Enter. Nah, di sini baru login. Enter. Kita masuk transport input SSH. Enter. Exit. Exit 3 kali. Oke, kita exit sampai masuk kembali ke mode user. Nah, di mode user ini kita akan melakukan lagi konfigurasi
pada kita akan melakukan konfigurasi pada switch dengan menggunakan IP address 192.168.10.253. Oke, kita langsung saja. Di situ kita ketik telnet. Telnet 192.168.10.253. Enter. Kita lakukan hal yang sama seperti di router tadi. Passwordnya juga admin. Kemudian kita di mode user. Untuk ke mode privilege kita enter. Nah, di sini kita masukkan password Encriswina untuk masuk ke mode privilege. Oke, di sini kita untuk masuk ke mode global config kita ketik conft enter. Di sini kita akan merubah hostname-nya dari switch menjadi sw-a. Oke, kita enter. Di sini baru kita tambahkan IP domain name Encriswina. Enter. Oke, di sini crypto key generate RSA. Oke, enter. Nah, di sini untuk modulusnya 2048. Enter. Line VTY 0. Enter. Username admin, password admin. Oke, enter. IP SSH version 2. Line VTY 0. Enter. Kita enter. Kemudian login. Enter transport input SSH. Input SSH. Enter. Oke. Exit sampai kembali ke mode user. Oh, salah dia. Transport input SSH. Ya. Exit. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi ke SWB atau switch B dengan IP address-nya 192. Yang 192.168.20.253. 20.253. Ya, enter. Oke. Passwordnya masih sama admin, enter. Enable password untuk masuk ke mode privilege Encriswina. Enter. Conft untuk masuk ke global config. Oke, di sini kita lakukan hostname menjadi sw-b. Enter. Oke, setelah itu IP domain name Encriswina. Enter. Crypto key generate RSA. Begitu. RSA. Enter. Invalid. Crypto. Double N. Crypto key generate RSA. Enter. Oke, di sini kita key-nya terang. Crypto key generate RSA kan? Iya. Enter.
di sini dia punya modulus yang digunakan adalah 2048. Enter line VTY0, enter username admin, password admin, enter. Oke. Kemudian di situ kita ketikkan IP SSH version 2, enter. Kemudian line VTY0, enter. Login, transport input SSH. Oke, enter. Transport input SSH. Oke, kita exit sampai masuk ke mode user kembali untuk melakukan konfigurasi perangkat secara remote menggunakan IP address. Router kita belum ping. Terus apa sebentar aja. Sekarang kita masuk ke switch C atau switch yang ketiga menggunakan IP address 192.168.30.253. Telnet 192.168.30.253. Enter. Oke. Passwordnya admin, enable, Encriswina, conft, enter. Hostname sw/c. Oke. Ini IP domain name Encriswina, enter. CryptoKey generate RSA, enter. Modulus yang digunakan 2048, enter. Line VTY0, enter. Username admin, password admin, Username admin, password admin, enter. kemudian IP SSH Version 2, version 2, enter. version 2, Version guys, version 2, enter. Ini yang line ya, line VTY0, enter. Login, dan transport input SSH, transport input SSH. Oke, enter. dan exit. Kita exit. Selanjutnya kita konfigurasi untuk switch yang terakhir dengan IP address 192.168.40.253. Kita langsung saja telnet. IP addressnya 192.168.40.253. Enter. Oke. Passwordnya admin, enable, Encriswina, enter. Conft, enter. Use hostname sw/3, strap D. Oke. IP domain name Encriswina, enter. CryptoKey generate RSA 2048, line VTY0, username admin,
username, admin, password admin, password admin, enter, IP SSH version 2, line VTY nah, kemudian transport input transport P1, input transport input SSH, SSH, oke, kemudian exit. exit. Oke, untuk konfigurasinya di sini kita sudah selesai. Kemudian kita masuk ke perintah yang kelima, yaitu kita diminta untuk memberikan IP address, subnet mask, dan default gateway yang sesuai setiap PC, dan pastikan bahwa setiap perangkat mendapatkan balasan ping dari PC lainnya. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke PC 1 atau PC yang paling kiri atas. Oke, di sini kita masuk ke desktop, kemudian ke IP konfigurasi. Di gateway-nya kita kopas saja 192.168.10.254. Untuk IP address-nya di sini 192.168.10.1. Untuk netmask-nya karena ini adalah kelas C jadi 255.255.255.0. Oke, kemudian di PC yang paling di kiri bawah kita salin di routernya dengan IP 192.168.20.254. Itu untuk gateway-nya. Kemudian untuk IP address-nya kita ganti 254-nya jadi 1, kemudian netmask-nya sama, yaitu 255.255.255.0. Kemudian di PC yang ketiga lakukan hal yang sama. Untuk gateway-nya 192.168.30.254. Untuk IP address-nya kita ganti 254 jadi 1, kemudian di subnet mask-nya sama seperti yang tadi, karena sama-sama garing 24. Kemudian di PC yang terakhir atau PC yang keempat lakukan hal yang sama. Gateway masuk ke desktop, kemudian IP konfigurasi, IP address-nya 192.168.40.1, netmask-nya karena garing 24 jadi sama. Nah, gateway-nya yang pakai 254. Oke, kita close. Dan IP address di perintah yang kelima tadi itu kita diminta untuk tes ping, atau kita diminta untuk pastikan bahwa setiap perangkat mendapatkan balasan ping dari PC lainnya. Oke, kita masuk ke laptop admin, kemudian kita lakukan ping di command prompt. Di sini kita langsung ketik saja ping ke 192.168.10.1 untuk PC yang pertama tadi. Kita enter. Oke, di sini pingnya berhasil. Kemudian kita lakukan ke PC yang kedua, ping 192.168.20.1. Enter. Oke, di sini juga sama berhasil. Kemudian kita lakukan lagi ping di PC yang ketiga. Kita ping dengan IP address 192.168.30.1. Oke. Oke, di sini juga berhasil. Oke, PC keempat. Ya, PC keempat. 40.1. Oke.
Oke, setelah ini kita akan coba cek result. Apakah semuanya sudah terisi atau belum? Assessment item. Oke, di sini kita lihat dari paling atas itu sudah centang hijau. Kita coba lihat sampai bawah. Oke, semuanya centang hijau. Kalau kita lihat di bagian presentasinya, oke. 100%. Di sini dapat kita lihat bahwa completion-nya dia adalah 100%. Sekian dari video presentasi penjelasan kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.